Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. E.S. Mardianti, SEMN, Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Komite Nasional Keuangan Syariah, Bapak Sultan Emir Hidayat, PhD, Ketua Umum MPP Kapose, Bapak Ahmad Akbar Susanto, PhD, para narasumber, tamu undangan, dan peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikanlah rahmat, kesehatan, dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir di auditorium kampus J6 Universitas Gunadarma untuk bersama-sama mengikuti seminar nasional prospek karir dan studi lanjut dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah dengan selamat, sehat, walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Gunadarma dan Mars Hosei, sambutan, keynote speech, penanda tanganan MOU, penyerahan cindramata dan foto bersama, acara inti yang akan dibawakan oleh Bapak Iman Nikmatullah dan Bapak Greget Kalabuana, penyerahan cindramata kepada narasumber, moderator, serta foto bersama, dan diakhiri dengan doa dan penutup. Sebelum memulai acara ini, marilah bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Akil Helmi dan Saudara Abdur Rafi Rashid Rida. Kepada Saudara Muhammad Akil Helmi dan Saudara Abdur Rafi Rashid Rida kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Akhil Helmi dan Saudara Abdul Rafi. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah tadi dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Gunadarma dan Mars Posei, yang dipimpin oleh Saudari Lia Siti Mazidah. Kepada Saudari Lia Siti Mazidah, kami persilakan. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gunadarma, majulah putra Indonesia, tuntut ilmu bersemangat gajah, untuk mengemban tugas mulia. Majulah Gunadarma, majulah putra Indonesia, kibarkan panji-panji cita, tonggak membangun negara.
kembangkan latih budaya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintas tingkat tulistiwa. Majulah ekonomi Rockbody bisa menyembuhkan ekonomi dunia, berbagi sesama bentuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama bentuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintas tingkat tulistiwa. Majulah ekonomi Rockbody bisa menyembuhkan ekonomi dunia. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintas tingkat tulistiwa. Majulah ekonomi Rockbody bisa menyembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama bentuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama bentuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Acara keempat adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Seminar Nasional kepada Ibu Mega Oktaviani, SEIMA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahibi nasta'in ala umurid dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Prof. Dr. E.S. Mardianti, SEMM, selaku Rektor Universitas Gunadarma. Yang terhormat Bapak Sultan Emir Hidayat PhD, selaku Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Komite Nasional Keuangan Syariah. Yang terhormat Bapak Ahmad Akbar Susanto, PhD, selaku Ketua Umum MPP Korps Alumni Forum Silaturahim Studi Agama Islam. Yang terhormat Bapak Imani Matullah, selaku Ketua atau Kepala Divisi Investasi Langsung Emas dan lainnya Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang terhormat Bapak Greget Kalabuana, SE, MSc, UNDP, PBB. Rekan-rekan dosen dan teman-teman peserta yang saya cintai. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang buat peserta yang jauh dari UGM. Alhamdulillah dari UI ada. Selanjutnya ada dari SMK juga. Dari Universitas Mataram, Lombok, selamat datang. Dari Makassar, alhamdulillah jauh-jauh dari Makassar menghadiri seminar ini, walaupun setengah hari, sungguh luar biasa perjuangan teman-teman. Saya banyak terima kasih kepada para pimpinan kampus dan teman-teman panitia yang telah banyak membantu acara ini sehingga terlaksana hingga hari ini. Dan banyak mohon maaf kepada peserta
semua pihak ketika mulai dari acara, kata sambutan saya, hingga nanti di akhir acara ada yang tidak sesuai dan tidak berkenan atas pelayanan kami panitia. Karena sesungguhnya panitia bukan tempat kesempurnaan acara dan kesempurnaan materi hingga hari ini. Mungkin sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum MPP Kapolsek kepada Bapak Ahmad Akbar Susapto PhD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Dr. Sudarto PhD. Yang kami hormati Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Gunadarma, Bapak Dr. Rizka Yanto. Yang kami hormati para bicara, keynote speaker, Bapak Sultan Emir Hidayat PhD, Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Komite Nasional Keuangan Syariah Republik Indonesia, Bapak Iman Imatullah, SEI, sahabat saya, Ustadz saya, Kepala Divisi Investasi Langsung Emas dan lainnya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Lalu sahabat saya juga, Pak Greget Kalabuana, MSc, Islamic Finance Specialist UNDP, Ibu Novi Ayu Anggaini, SE, dari APIM Landstate yang juga merupakan alumni dari Universitas Gunadarma. Sahabat saya Bapak Rizky Rizaldi, dosen Gadjah Mada yang juga sekaligus merupakan Sekretaris Umum Majelis Pimpinan Pusat Komsel Universitas, Ibu Mega Mutafiani, Ketua Panitia, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama-sama menghadiri acara yang luar biasa. Dan kami sangat bahagia dengan acara ini. Hadirin sekalian, tentu saja yang pertama kami ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Universitas Gunadarma atas perkenan menjadi tuan rumah acara ini. Sudah lama sebenarnya kami ingin berkolaborasi di Universitas Gunadarma. Paling nggak 2 tahun. Saya 2 tahun lalu datang ke Universitas Gunadarma dan ngobrol-ngobrol gitu ya. Alhamdulillah sekarang terwujud sebuah acara bersama gitu. Dan kami mohon maaf bahwa Kapolsi tidak bisa banyak berkontribusi, kami hanya bisa melakukan apa yang sekarang kami lakukan seperti ini. Tapi luar biasa, saya yakin bahwa acara ini merupakan satu bentuk nyata dari komitmen Universitas Gadjah Mada untuk menjadi salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang leading dalam pengembangan ekonomi syariah. Bapak Ibu sekalian, saya Akbar dan saya adalah Ketua Majelis Pimpinan Pusat Koms Alumni Universitas. Koms Alumni Universitas adalah sebuah organisasi yang anggota-anggotanya adalah para alumni FOSE. Jadi kalau yang FOSE itu, yang tadi lagu yang kita nyanyikan itu sebenarnya adalah lagu FOSE level mahasiswa. Dan kemudian sesudah mereka lulus, maka nanti akan bergabung organisasi yang namanya Koms Alumni. Nah, anggota kami, kalau kami boleh mengklaim begitu, itu sebenarnya ribuan. Karena setiap tahun itu saja alumni FOSE itu bertambah ribuan. Jadi kalau dijumlahkan semuanya harusnya banyak. Meskipun memang kami punya tantangan bahwa di antara anggota yang banyak itu belum semuanya bisa terjalin dengan rapi, kohesi di antara kami belum terlalu kuat, dan itulah yang menjadi agenda dari kami. Insya Allah besok kami akan melaksanakan MUNAS, Musyawarah Nasional yang ke-7 Kapolse di Hotel Sofyan Mutia dengan satu tema kami yang kami pilih adalah meneguhkan peran generasi baru ekonomi Islam di Indonesia dari Kapolse untuk bangsa. FOSE sendiri dibentuk tahun 2000. FOSE itu lebih tua daripada MES. Kalau Bapak Ibu sedang mengetahui MES, masyarakat Syariah, lebih tua dari IAI, karena justru yang dari awal mendorong supaya itu dibentuk itu justru teman-teman FOSE. Jadi anak muda yang semangat begitu. Dan alhamdulillah, kalau tahun 2000 itu masih mahasiswa, termasuk saya masih mahasiswa semester 6, semester 4 gitu. Nah sekarang sudah mulai tersebar di mana-mana dan kami mencoba untuk menyatakan lagi kekuatan itu untuk kemudian menjadi energi positif bagi pengembangan ekonomi syariah, bukan hanya untuk ekonomi syariah itu sendiri, tapi juga untuk bangsa secara keseluruhan. Nah
Bapak Ibu sekalian, demikian saya kira sambutan dari kami. Sekali lagi kami dengan terima kasih kepada Universitas Gunadarma dan kepada semua pihak yang telah berkenan mensukseskan acara ini, kepada KNKS juga yang sudah berkenan hadir bersama kita semua, teman-teman juga dari berbagai kampus di Indonesia. Mari kita gelorakan semangat seperti tadi yang sudah kita nyanyikan dalam Maras tadi. Insya Allah, satu tagline kami adalah ukhuwah, dakwah, dan ilmiah. Gitu. Jadi dimulai dari ukhuwah, kita berdakwah dengan cara-cara yang ilmiah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara seminar nasional pada hari ini oleh Rektor Universitas Gunadarma yang terhormat Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM. Kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ketua FOSE, Bapak Ahmad Akbar Susanto. Yang saya hormati Bapak Pembicara kunci ini Bapak Sultan Emir Hidayat PhD. Tadi Bapak Akbar juga PhD. Tadi ceritanya baru masih mulai dari semester 3-4 tapi sekarang sudah PhD. Kemudian para pembicara ini luar biasa, Bapak Iman Dimadullah LCSI, Kepala Divisi ini. Kalau tadi Bapak Sultan Emir Hidayat adalah Direktur Bidang Pendidikan dan Riset untuk KNKS RI. Bapak Iman Dimadullah LCSI adalah Kepala Divisi Investasi Langsung. Bapak Gregory Kalabuana, luar biasa, SEWC dari Islamic Finance Specialist dari UNDP. Ibu Novi Ayu Anggreni dari Bapak Dekan beserta segenap jajarannya, Bapak-bapak, ibu segenap panitia, tadi Ibu Mega sebagai ketua panitia, Bapak-bapak, ibu para hadirin dari Makassar, dari Lombok, ada dari SMA, kemudian dari Jogja, UII, dan dari UGM, dan tentu saja semua yang hadir di tempat ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pertama-tama tentunya puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenannya kita dapat berkumpul di kampus J6 Cikunir, Bekasi. Atas nama keluarga besar Universitas Gunadarma, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang baru pertama kali datang ke tempat ini, yang sudah pernah selamat datang kembali, dan saya juga berharap dan berdoa semoga kita masih punya kesempatan untuk bertemu kembali di lain kesempatan, di lain waktu, dan ataupun di tempat ini. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan semua yang terlibat dalam acara ini sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Tadi dikatakan ini adalah merupakan kerjasama dari Gunadarma untuk PS Ekonomi Syariah bekerjasama dengan FOSE, dan di sini sudah dilibatkan untuk yang komite untuk, mohon maaf baru di briefing barusan. Komite Nasional Keuangan yang juga mungkin segera akan menggebrak, jadi saya lihat FOSE akan segera menggebrak, komite juga akan segera menggebrak. Selamat untuk itu, dan tentu saja harapannya adalah banyak untuk kita dapat bangkit bersama, dan tentu saja insya Allah melalui Ibu Mega atau melalui Kaprodinya siapa ya kalau Pak Yuka ya. Saya mendukung, jadi saya mendukung, silakan saja. Sky is the limit, asal memang dalam koridor yang ada koridornya di Sky. Tadi juga saya minta izin kepada Pak Dekan mau bikin seminar ataupun seminar internasional akhir Oktober, nebeng dong Pak. Saya mau bikin juga yang konferensi internasional. Oh iya, kadang-kadang kita dapat juga bersinergi demikian. Nah, kesempatan ini juga apabila Bapak dan Ibu ada kegiatan dan ingin membantukan sinergi atau bantuan bersama, mari kita lakukan bersama. Jadi penghargaan, ucapan terima kasih, dan juga tentu saja harapan bahwa ke depan akan banyak lagi program-program yang bisa kita lakukan bersama untuk saling maju bersama, saling asih dan asuh. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya boleh pamer sekarang pada kesempatan ini. Baru saya kemarin itu dapat WA dari Pak Aulia
Tapi saya agak bingung karena aulia di tempat saya ada beberapa, jadi salah lagi. Tapi kebetulan materi yang saya yang disampaikan itu sudah saya upload kepada forum rektor di wilayah 3. Jadi untuk pertama kali untuk mahasiswa Universitas Gunadarma yang program studi ekonomi syariah, timnya itu berhasil menjadi juara 1 ya, Olimpiade di kalau menurut wilayah, seingat saya melalui SEF dan lain sebagainya sudah sering mendapat juara. Iya Bu, tapi yang kali ini yang juara 1 baru sekarang. Oh, alhamdulillah. Selamat untuk kita semua. Semoga ke depan banyak lagi prestasi lain. Kadang-kadang kan jangan juga harus juara 1, tapi kalau bisa juara 1 kenapa tidak? Silahkan saja berjuang. Saya dari belakang mendukung. Kemudian juga baru juga saya kira di UGM baru diumumkan kemarin ini ada juga juara ketiga, bukan juara ke-1, juara ketiga mobil panel surya. Jadi di juara 1-2-nya dari ITB, juara 3-nya Gunadarma bertanding kepada. Jadi sebetulnya banyak hal-hal yang kita juga tetap melakukan positif di samping kemarin, jangan-jangan kemarin pada ikut demo ya. Saya tidak bilang tidak berani, bilang iya juga tidak berani, ya pokoknya dalam hati aja berdoa semoga semua berjalan dengan baik, dengan benar dan lain sebagainya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kesempatan untuk pamer lagi. Jadi ini adalah kampus J, bagi yang baru pertama kali, ini adalah kampus J6 dan Gunadarma saat ini memiliki kampus dari A sampai L, jadi 12 lokasi. Jadi bagi bapak-bapak dan juga fasilitas auditorium seperti ini tersedia di beberapa tempat. Yang datang ini pastinya kan mungkin yang dari lingkungan sini saja, tapi ada baiknya nanti kita melakukan kegiatan di lokasi yang lain supaya juga diseminasinya, sosialisasinya menjadi luas lagi. Jadi di Karawaci juga ada 1, di mana lagi ya, 1 lagi di Depok banyak, kemudian di Cengkareng 1 juga ya. Ada auditorium, walaupun situasi auditorium mungkin tidak sama persis. Jadi saya mengundang, silahkan kalau mau dipakai untuk kegiatan, berbagai kegiatan, as long as sesuai dengan jadwalnya ada kan berebutan tuh jadwalnya. Saya persilahkan dan nggak nyewa ya. Kalau di Gunadarma kan ruangannya nggak nyewa ya. Insya Allah bismillah. Baik, jadi tadi sudah banyak yang akan disampaikan dan pada kesempatan ini saya menyambut baik semua apa yang bisa kita lakukan bersama demi kebaikan kita bersama, terutama tentu saja bagi umat Islam, bagi dan akhirnya tentu saja bagi negara kita yang kita cintai. Kalau boleh saya tambahkan lagi, kemarin baru saja Menteri Kesehatan melakukan peluncuran sistem aplikasi Satu Data dan Digital Signature. Jadi tanda tangannya sudah pakai tanda tangan digital dan peluncuran Satu Data untuk data kesehatan seluruh Indonesia. Jadi nanti BPJS dan lain sebagainya harusnya sudah sinkron semua. Jadi mereka interoperability, bukan langsung diganti sistem baru, tapi yang sudah ada semua dikonek dengan protokol-protokol tertentu sehingga bisa saling berkomunikasi, saling bisa ambil memanfaatkan data. Jadi judulnya adalah Satu Data untuk Bidang Kesehatan di Republik Indonesia. Nah, yang mengerjakan itu adalah adik-adik atau kakak-kakak kita dari Universitas Gunadarma. Jadi kemudian saya mendampingi Ibu Menteri untuk melakukan peresmian itu. Yang mengembangkan sebetulnya ada 3, Universitas Oslo, kemudian Universitas Gajah Mada dan Universitas Gunadarma. Nah, Gajah Mada itu karena deputi 4-nya itu Bapak Yusat itu dari UGM, tapi kan kalau dari UGM jauh-jauh ke Jakarta, jungkir balik nggak pulang itu kan mungkin biaya besar dan lain sebagainya. Jadi kalau cumi-cuminya yang mengerjakannya, bukan cuci piringnya itu tim dari Gunadarma. Nah, alhamdulillah sudah bisa launching. Maka saya di sini menceritakan adalah untuk FOSE ataupun untuk komite ini kita tidak mungkin hidup tanpa ICT, Internet of Things, whatever. Nah, pada kesempatan ini saya menawarkan silahkan kalau memang diperlukan kami siap mendukung.
Dukungan ini sudah dilakukan ke berbagai departemen sebetulnya secara diam-diam, ke Kemenpan RB, itu tim Gunadarma yang jalan ke seluruh Indonesia, ke Menlu, ke Menpora juga, jadi banyak sekali, tapi untung nggak kesabet yang kemarin. Nah biasanya yang dilakukan ini bukan karena kita mengambil hibah, tidak, tapi justru Gunadarma melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi kita udah nggak main deal atau option mengenai hibah kan, terus berani kan ada komitmen fee-nya gitu ya. Gunadarma tidak pakai itu karena kalau pakai itu jadi lama, jadi urusannya. Nah apalagi nanti dengan undang-undang KPK bisa kena juga gitu. Jadi yang dilakukan adalah melalui dana pengabdian masyarakat yang ada di Gunadarma. Tapi namanya rezeki kan nggak boleh ditolak. Kalau dari sana ada uang, as long as jangan pakai macam-macam, otomatis Gunadarma terima dengan senang hati. Jadi demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya mengulurkan tangan membuka kesempatan apabila memang berminat, dan juga kalau kadang-kadang sebuah ini sebetulnya kan organisasinya ada yang lama yang baru, FOSHE udah cukup lama, yang komite ini agak baru, sampai berangkatnya itu belum lengkap, komputernya belum ada. Nah kalau demikian halnya sudah dilakukan oleh Gunadarma dari zaman dulu. Waktu zaman SMA belum punya website, itu hampir seluruh SMA dari seluruh Indonesia dibuatkan websitenya oleh tim Gunadarma, timnya lain lagi. Nah, terus bagaimana jauh-jauh itu nggak punya komputer kan, CPU-nya ambil di Gunadarma. Jadi servernya boleh pakai server Gunadarma. Ada beberapa lembaga yang saat ini servernya masih di Gunadarma, dan tentu saja akan ada protokol kerahasiaan dan istilahnya kondak dan lain sebagainya itu silakan. Jadi saya menawarkan pengembangan sistem, menawarkan server kalau memang diperlukan, dan juga itu atas jaminan kerahasiaan dan kepemilikan, dan juga ya biasanya Gunadarma kalau kepemilikan hak aplikasi itu silahkan saja, itu udah sampai resource-nya, bukan cuma aplikasi tampilan depannya, tapi sampai resource-nya. Jadi waktu mau pengembangan sendiri bisa dikembangkan. Kan kalau pakai konsultan atau developer kan sengaja resource-nya ditahan supaya kalau kamu panggil lagi, bayar lagi. Nah kita dari awal sudah nggak bayar kok, itu kan rugi malah. Jadi resource-nya dikembalikan. Kalau perlu pelatihan untuk supaya bisa jalan ke depan mengembangkan sendiri juga disediakan. Kalau perlu tenaga disediakan juga. Pakailah lulusan Gunadarma. Jadi ini sifatnya adalah multifacet, multi dimensi, multi benefit kesempatan. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan terakhir ini apabila nanti dalam perjalanan ada yang kurang sempurna, kurang berkenan, mohon sekali lagi atas tadi menggarisbawahi permintaan dari Ibu Ketua Panitia, mohon dimaafkan karena kesempurnaan adalah miliknya, kita kan manusia berusaha semaksimal mungkin. Sekali lagi selamat atas semua kerjasama yang kita lakukan. Insya Allah niat yang baik akan mendapat jalan dan hidup nantinya. Dan dengan izin Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Prospek Karir dan Studi Lanjut dalam Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan Syariah secara resmi saya nyatakan dibuka. Yang acara selanjutnya yaitu keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Sultan Emir Hidayat, PhD, dengan tema Arah Pengembangan Manusia dalam Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Pada Bapak Sultan Emir, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Sultan Emir Hidayat, SP, MBA, PhD, sebelumnya menjabat sebagai Associate Professor dan Direktur Program Administrasi Bisnis di University College of Bahrain, Uni Emirat Arab, menyelesaikan program MBA dan juga program doktor dalam bidang keuangan dan perbankan syariah di International Islamic University of Malaysia. Dr. Emir tercatat sebagai 50 orang paling berpengaruh di dunia dalam bidang ekonomi syariah yang dirilis oleh Islamic sejak tahun 2005. Beliau banyak melakukan publikasi ilmiah
dan memaparkannya dalam forum keuangan syariah global, termasuk diantaranya di Harvard University Forum of Islamic Finance dan Gulf Research Forum di University of Cambridge. Saat ini Dr. Emir merupakan Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Komite Nasional Keuangan Syariah Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. E.S. Mardianti, SEMM, Rektor Universitas Gunadarma. Yang kami hormati Bapak Insinyur Toto Sugiharto, MSc, PhD, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Yang terhormat Bapak Dr. Rizkyanto, MM, Kaprodi Ekonomi Syariah Universitas Gunadarma. Yang kami hormati Bapak Ahmad Akbar Susanto, PhD, KA MPP FOSE. Yang kami hormati Bapak Iman Ni'matullah, LC, SMI, Kepala Divisi Investasi Langsung Emas dan lainnya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang kami hormati Bapak Greget Kalabuana, SE, MSc, Islamic Finance Specialist, UNDP. Yang kami hormati Ibu Novi Ayu Anggraini, SE, Abim Livestream, Human Resources Executive. Dan tentu yang kami bangga dan juga bersyukur, Ketua Panitia, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mega Oktaviani. Tepuk tangan dulu buat kami. Kami juga tak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat kami Bapak Muhammad Rizky Rizaldi, karena tanpa kehadiran atau hubungan baik kami dengan beliau, mungkin hari ini kami tidak dapat hadir dan bersilaturahim di hari ini. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ali. Sebelum serius-serius, karena saya biasanya kalau film speech disiapin begini, saya ingin bercerita sedikit. Pertama, kenapa saya merasa bangga dan terharu hadir di sini? Ada dua hal. Yang pertama, saya tahu pengembangan ekonomi syariah di Indonesia ini dimulai dan digerakkan oleh teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam FOSI. Jadi tanpa ada pergerakan dari FOSI, tidak ada KFS pada hari ini. Tepuk tangan dulu buat kalau di negara Malaysia atau di Bahrain, di mana saya pernah tinggal 12 tahun, yang aktif dalam membangun ekonomi syariah itu adalah pemerintahnya. Pemerintahnya getol, bahkan sudah menjadi aspirasi mereka sejak dahulu, kepengen mengembangkan ekonomi syariah sebagai agenda nasional. Sementara masyarakatnya ada banyak. Kalau di Indonesia gimana kira-kira? Terbalik. Masyarakatnya yang getol, dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas membentuk KC ya, betul ya. Kemudian dari KC itu ditingkatkan ke level nasional, FOSI. Kemudian pergerakan itu menjadi masif sehingga muncullah masyarakat ekonomi syariah, menjadi masif lagi menjadi ikatan ahli ekonomi Islam. Kemudian mulailah pintu hati pemerintah diketok, tok, katanya begitu. Barulah di era Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, ekonomi syariah dijadikan bagian dari agenda nasional yang disebut dengan GRES kalau nggak salah ya, Gerakan Ekonomi Syariah. Ini merupakan hasil perjuangan teman-teman yang ada di FOSI. Tentu saja ya ada di Korps Alumni, karena Korps Alumni bekas FOSI.
Untuk itu saya bersyukur dan mengucapkan jazakumullah khair. Tepuk tangan dulu buat FOSIP. Walaupun saya bukan alumni FOSIP, tapi saya ingat itu dan bangga. Yang kedua, saya bangga berada di sini karena Ibu Rektor, saya mau lapor. Tahun 2014 itu saya udah main loh ke asramanya SEF Gunadarma. Jadi Pak Aldi yang undang saya ke SEF dengan Pak Riki. Waktu itu Pak Aldi ini masih jauh lebih muda, belum jadi dosen. Saya datang main ke asrama SEF. Saya langsung dalam hati saya tertutup ini dengan cara mereka mengorganisasikan acara. Tadi juga disetujui oleh Ustadz Iman, bagaimana mereka mengadakan acara, bagaimana sikap perilaku mereka. Langsung dalam hati saya ini insya Allah beberapa tahun ke depan akan menjadi seseorang. Karena bagus waktu itu. Ternyata terbukti apa yang saya mungkin doa juga itu insya Allah. Hari ini saya melihat seorang Aldi sudah lulus S2 dari University of Durham. Hari ini saya melihat juga Aldi sudah mempunyai bisnis di berbagai provinsi. Gak boleh disebutin kan promosi lagi. Jadi Aldi ini juga udah menjadi pelaku UMKM industri halal. Bukan hanya menjadi dosen ekonomi syariah, tapi juga menjadi pelaku UMKM industri halal. Hal-hal yang seperti ini, seperti FOSIP ini, seperti Aldi ini, saya nggak temukan banyak di negara yang katanya pemimpin ekonomi syariah. Contohnya Malaysia dan Bahrain yang pernah saya tinggal. Di Malaysia ya sebenarnya ada ayam, nggak ada tuh pergerakan seperti ini. Apalagi di Bahrain mereka udah hidupnya enak, jadi nggak mau repot-repot seperti ini. Tapi di Indonesia perjuangan itu munculnya ada di mahasiswa. Jadi bersyukurlah teman-teman bisa bergabung dalam FOSIP maupun KFOSIP. Mungkin saya harus lebih serius. Kita balik ke keynote speech. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di hari ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga dan para sahabat. Saya ingin mengucapkan sekali lagi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tak kenal lelah memastikan terselenggaranya acara seminar nasional ini. Izinkan saya berbagi informasi terkait arah pengembangan manusia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dalam 3 dasawarsa belakangan ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Jika dilihat dari aspek keuangan syariah, menurut data statistika industri keuangan syariah sebagaimana dirilis oleh OJK, hingga Maret 2019 tercatat ada 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, 165 bank pembiayaan rakyat syariah, dan kalau BMT-nya jumlahnya estimasinya tidak sekitar lebih dari 5.000. Jadi kalau dari segi jumlah institusi yang berhubungan keuangan syariah, Indonesia adalah negara paling banyak jumlah institusi keuangan syariah. Tepuk tangan dulu. Dan untuk pangsa pasar untuk keuangan syariah pada bulan Maret lalu itu sudah mencapai 8,69%. Keuangan syariah ini termasuk bank syariah, market share-nya sekitar 5,94. Juga ada IKNB, institusi keuangan non-bank seperti asuransi syariah dan lainnya, dan juga termasuk dalamnya pasar modal syariah. Di samping industri keuangan syariah, hal yang tak kalah penting adalah ekonomi sektor-sektor lain di ekonomi syariah. Di antaranya perilaku ekonomi secara syariah dalam hal konsumsi, giving behavior, perilaku bisnis dari para pengusaha muslim, juga dari sisi pendidikan, yakni pembukaan program studi ekonomi syariah di perguruan tinggi, baik jenjang D3 hingga S3. Untuk giving behavior, kita sudah tahu
tahu bahwa Indonesia adalah masyarakat yang paling generous di dunia nomor 1. Ada indeksnya. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ini tidak lepas dari peran serta komitmen pemerintah. Tadi saya sudah sebutkan, pemerintah di zaman berikut. 1. Peningkatan efektivitas dan keterlibatan para pelaku industri ekonomi syariah dalam memperbaiki kualitas SDM. Kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada lembaga pendidikan berbasis ekonomi syariah. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada lembaga sosial atau sosial keagamaan ekonomi syariah. Keempat, peningkatan kualitas dan kuantitas pada SDM keuangan syariah. Kelima, penguatan halal value chain industri halal dengan teknologi industri 4.0. Keenam, pembangunan halal center untuk pengembangan industri halal yang terintegrasi. 7, pusat data dan sistem informasi nasional yang dapat diakses oleh semua pelaku industri halal. Kedelapan, pengembangan SDM, kerangka regulasi dan produk industri halal yang berbasis pada riset. Semuanya kami ambil dari MAXI tadi, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu serta hadirin yang ada di sini untuk bersama-sama mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Salah satunya melalui dorongan untuk kesiapan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan aspek utama yang menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sehingga perlu kolaborasi, sinergi dan komitmen di antara semua pemangku kepentingan. Dan kami membuka pintu kepada Gunadarma, FOSE, KA, FOSE, dan lain-lainnya. Mari kita bersama-sama menyatukan langkah memajukan negeri. Insya Allah dengan itu kita bisa mewujudkan visi Indonesia tadi, yaitu menjadi negara yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Akhir kata saya ingin mengucapkan selamat berseminar dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Universitas Gunadarma dengan KNKS. Mohon maaf sebelumnya Ibu Rektor tadi pamit duluan karena memang sudah ditunggu di kampus lain untuk karena ada kegiatan. Kami mohon kesediaannya Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Toto Sugianto PhD beserta Bapak Sultan Emir selaku Direktur Bidang Pendidikan dan Riset untuk berada di tempat yang sudah disediakan di depan, Pak. Ya, 1, 2, ya. Di seminar nasional Prospek Karir dan Studi Lanjut dalam Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan Syariah. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Aulia Nugraha, LCME. Bapak Aulia Nugraha, LCME merupakan dosen hukum ekonomi Islam dan filantropi Islam pada program studi ekonomi syariah Universitas Gunadarma. Menyelesaikan studi sarjana hukum Islam di Universitas Al-Jazair Kairo, Mesir, dan menyelesaikan program Magister Ekonomi dan Keuangan Islam di Universitas Trisakti. Kepakaran beliau juga di dalam bahasa Arab dan hubungan internasional dunia Islam. Kepada Bapak Aulia Nugraha, LCME, kami persilakan naik panggung untuk memimpin jalannya seminar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu Speaker Bapak Dr. Emir Sultan Emir PhD, yang terhormat para pembicara Bapak Ahmad, Bapak Iman, LC, SAI, lalu Bapak Greget Kalabuana MSc, dan juga Ibu Novi Ayu Anggraini. Alhamdulillah, insya Allah pada kita sudah memasuki
pukul 10.30. Jadi sebelum kita panggil pembicara, saya akan membacakan CV dari para pembicara tersebut. Pembicara pertama yaitu Bapak Iman Nikmatullah, pernah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hadis dan Sunnah dan menyelesaikan program sarjana dalam studi perbankan syariah di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga merupakan Presidium Nasional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam POSEI pada tahun 2004-2005. Lalu juga beliau aktif dalam kepengurusan Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Memulai karir di Bank Muamalah melalui program FODP hingga menjabat sebagai Corporate Relationship Manager pada tahun 2009-2014, menjabat sebagai Direktur BPS HIK pada tahun 2014-2017, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Investasi Langsung, Emas dan lainnya Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Lalu pembicara kedua, Bapak Greget Kalabuana, menyelesaikan program sarjana dalam manajemen sumber daya manusia di Universitas 11 Maret sebagai lulusan terbaik dan menyelesaikan Master of Science in Islamic Finance and Management dari Durham University di Inggris. Dan sekarang sebagai koordinator program pendidikan internasional dan juga pernah sebagai koordinator program pendidikan internasional di Dompet Duafa, sebagai asisten peneliti di Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan saat ini Bapak Greget Kalabuana merupakan Islamic Finance Specialist di UNDP, United Nations Development Program, di bawah PBB atau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembicara ketiga yaitu sharing alumni. Ini dari alumni kita dari Gunadarma, Ibu Novi Ayu Anggraini, yang menyelesaikan studi jasa sarjana dalam bidang manajemen di Universitas Gunadarma. Selama kuliah, beliau aktif sebagai pengurus inti di Syariah Economic Forum atau SEF Universitas Gunadarma, dan juga merupakan mahasiswa berprestasi di Universitas Gunadarma. Beliau pernah bekerja sebagai konsultan keuangan syariah di Aksa Mandiri dan Relationship Manager di Blessing White. Beliau memiliki kepakaran dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia. Dan saat ini beliau merupakan Human Resource and General Affairs Executive di ABM Lightstream, sebuah lembaga konsultan internasional yang berbasis di negara Singapura. Untuk ketiga pembicara, kami mengharapkan untuk dapat hadir di depan. Berikan aplaus untuk ketiga pembicara. Sebelum saya memulai seminar, saya akan memberikan satu buah pantun biar semangat semua nih ya. Mbak-mbak, bapak, ibu-ibu, neng-neng, abang-abang. Air membasahi, api membakar. Cakap ya. Jauh di bawah lembah. Selamat mengikuti seminar. Semoga pengetahuan semakin bertambah. Satu lagi, pagi hari makan nasi, lauknya ada ikan bakar. Kita semua ada di sini untuk usaha yang sangat besar. Terima kasih. Baik, untuk pembicara pertama, untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu dan tempat kepada Bapak Kiai. Kita panggil Pak Kiai ya, boleh? Pak Kiai Iman Nikmatullah, LC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Bapak mulia, saya izin untuk berdiri di makam tiram. Kalau ada istri yang halal, untuk apa cari yang haram? Teman-teman sekalian, izinkan saya untuk presentasi tentang dunia karir baik di industri maupun di kewirausahaan. Saya Iman Matullah. Saya masuk 2005 di Bank Muamalah sebagai AO staff, AO clerical, AO yang paling hina-hina, yang paling ditekan-tekan, diinjak-injak, nggak cair dimarahin, cair tapi macet juga dimarahin. Kerja itu gajinya 100%, 50% dibawa ke rumah, 50%-nya untuk dimarahin. Jadi kalau Anda siap kerja, siap untuk dimarahin, siap untuk menderita. Kecuali kalau Anda mau bisnis. Saya mau cerita tentang bagaimana kita membangun karir, karena itu yang dilakukan oleh panitia. Jadi saya pikir dari awal konsumer jualan KPR, AO bisnis mikro, AO komersil, AO corporate, sampai kemudian jadi kepala cabang di cabang corporate di Medan. Lalu saya masuk ke grupnya HMI UGM yang dipimpin oleh Pak Fuad Bawazir di grup Harta Insan Karimah, BPRS terbesar di Indonesia, menjadi direktur bisnis, lalu kembali ke Muamal sebagai vice president, mengurusi seluruh bisnisnya Ormas Islam, Muhammadiyah, NU, Persis, Hidayatullah, dan seluruh ormas di Indonesia. Lalu dari Bank Muamal sebagai VP, kemudian ada undangan, ada pengumuman untuk bersama-sama berkompetisi memasuki BPKH mengelola dana haji dengan jumlah aset kelolaan sebesar 113 triliun saat ini. Dan saat ini alhamdulillah saya bangga sekali bisa berdiri di depan teman-teman Gunadarma dan proses semuanya. Gunadarma secara jujur dalam hati saya, setiap saya datang ke Gunadarma saya selalu merasa impresi. Kenapa? Teman-teman panitianya sangat-sangat profesional dan rapi sekali. Packaging. Saya selalu men-share nomor handphone saya supaya untuk memberikan silaturahmi yang lebih kuat lagi. 0812 nomor halo 12345 sholat 5 waktu 17 jumlah rakaat. Lalu apa? 0812 nomor halo 12345 sholat 5 waktu 17 jumlah rakaatnya. Baik teman-teman sekalian, saya ingin cerita tentang di Jepang. BBC.com, salah satu situs berita ternama, menceritakan tentang fenomena karoshi. Apa itu? Fenomena di mana orang mati karena kecapean kerja. Udah capek-capek kuliah 4 tahun lalu kerja mati. Fenomena ini diangkat di BBC.com, ada 2000 nyawa melayang setiap tahun karena kecapean kerja. Kenapa bisa demikian? Karena di Jepang kehilangan makna. Siapa yang meragukan hebatnya kerja orang Jepang? Hebat sekali, disiplin, penuh etos kerja, tapi nggak punya makna, nggak punya meaning, nggak punya niat ibadah. Maka orang kerja hanya untuk memenuhi targetnya, mencapai gaji, titik. Karoshi ini menjadi perbincangan yang cukup hangat pada saat itu. Maka dicarikan kembali nilai utama orang Jepang. Nilai utama itu namanya ikigai. Padahal ini konsep Islam, kalau dicari Islam banget ini sebetulnya. Katanya orang kerja itu karena 4 motivasi. Pertama karena pengen dibayar. Maka saya paling bingung kalau waktu jadi direktur atau di kepala cabang merekrut marketing baru, fresh grad, ditanya, kamu mau gajinya berapa? Saya mau terserah saja, saya mau ibadah untuk memperjuangkan dakwah. Males tau gak sih kalau dengarnya kayak gitu? Bilang aja saya mau cari nafkah yang halal. Kan enak denger. Bilang aja standar gaji saya minimal sekitar 1 juta lah per bulan. Enak dengernya. Daripada sosok nggak butuh duit loh. Padahal Anda kesini justru mau cari duit. Karena itu nggak bisa dinafikan. Kita memang kerja cari duit, tapi bukan hanya untuk duit. Ada 3 motivasi lagi kita kerja. Pertama, karena kita dibayar. What you can be paid for. Kita motivasi kerja karena
kita bisa melakukan sehingga sesuatu itu layak untuk menjadi pertimbangan kita dibayar. Tapi bukan cuma itu teman-teman. Pada titik tertentu Anda sudah merasa kerja itu bukan untuk cari gaji. Percaya, perpindahan saya dari direktur BPR Saika pindah menjadi VP di Bank Muamalah itu terjadi penurunan gaji, Pak. Nanti akan datang satu masa dalam kehidupan teman-teman, motivasi kerja itu bukan hanya untuk cari gaji. Percaya, ada lagi yang perlu dicari teman-teman untuk bisa motivasi kerja adalah apa yang saya bisa kerja dengan baik, dengan bagus. What you are good at. Apa yang kemudian saya kalau di situ muncul, bermakna, bagus, berprestasi. Jadi ada motivasi berprestasi, teman-teman. Kalau sudah ada motivasi berprestasi, maka motivasi gaji jadi nomor 2, percaya. Tapi bukan cuma motivasi berprestasi, ada lagi yang lebih luhur dari itu. Ada tentang cinta. Maka kerjailah apa yang kamu cintai, cintai apa yang kamu kerjakan. Motivasi keempat adalah apa yang dunia butuhkan. Wah, itu udah luar biasa. Kalau keempat itu bersatu, nggak ada yang bisa membuat kita lelah kerja. Katanya kalau gabungan antara motivasi gaji dengan motivasi prestasi jadinya profesi. Motivasi prestasi digabung dengan cinta, maka jadinya passion. Cinta dengan kebutuhan memenuhi kebutuhan orang, maka jadinya mission. Memenuhi kebutuhan orang ditambah dengan bayaran, namanya vocation. Makanya jangan-jangan Tegal itu berasal dari bahasa Inggris. Jangan-jangan PBB yang menamai Tegal. Tegal, think global, act local. Berpikir global, tapi actionnya lokal. Ini kalau mau vokasi ya berbisnis Anda. Tapi bukan cuma itu. Kita kerja atau berbisnis bukan cuma untuk mencari uang karena dunia butuh kita. Enggak. Ada juga profession. Ini orang Jepang. Ini kan foto-foto asli dari bbc.com ini. Betapa mereka begitu lelahnya sampai bergelimpangan di atas kereta ini. Karena mereka hanya bicara apa yang saya bagus ini, apa yang bisa saya bayar, profession. Maka untuk menghadirkan kerja yang bagus nanti ke depan, Anda harus menggabungkan antara profession, vocation, mission, dan passion. Kalau itu sudah ketemu, di dalam diri Anda akan bertemu yang bernama ikigai, nilai yang tidak bisa diukur. Kerja itu akan beyond, kerja itu akan extra mile. Pertanyaannya teman-teman, tapi kalau Anda sudah kerja profesional, lama-lama Anda akan merasa betul sih comfortable, tapi Anda lama-lama feeling of emptiness, merasa kosong jiwanya. Makanya banyak orang-orang kerja maaf di ibu kota sana berkumpul di kafe-kafe gitu kan, dia merasa kosong. Padahal kalau dia pulang ke rumahnya ngajar ngaji anak tetangganya itu lebih meaningful. Kamis malam atau Jumat malam dugem, nongkrong sampai jam 11 malam, pulang-pulang istrinya murung, berantem, kosong, terlalu. Anda mau kemana setelah lulus ini? Saya dulu aktivis MLM. Rujukan suci saya adalah kitab bernama Robert Kiyosaki, karena pengarangnya Rich Dad Poor Dad. Keren banget kalau udah MLM. Semangat pagi! Saya di forum ini, please teman-teman, seluruh yang ada di sini, wala taqrabu MLM. Jangan dekati MLM. Saya ini dulu kelihatannya menawan sekali. MLM bukan bisnis, MLM bukan kerja. Please jauhi MLM, apapun itu. Kerjalah yang sewajarnya, bisnislah yang benar. Tapi ada yang unik dari teorinya Robert Kiyosaki, dan saya cukup setuju dengan bahwa nanti Anda nanti cari duit setelah lulus, ya, berkarir nanti. Insya Allah saya yakin teman-teman yang ada di Gunadarma ini dan seluruh peserta POSE dan dari kampus lain memiliki masa depan cerah dengan mengamalkan 3C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah memasuki pukul 11, langsung saja ke pembicara kedua pada Bapak Dirgat. Dipersilakan waktu dan tempatnya.
Masyarakat Kalabuana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon izin berdiri Pak ya, karena memang saya di belakang, jadi saya harus lihat. Niatnya mau duduk karena lagi gak diet gitu, dan ada suara serak-serak kering pada saya, nanti mungkin di sela-sela ada batuk, mohon maaf. Gak cuma nyebar ilmu tapi juga nyebar virus sedikit. Jadi perkenalkan, saya Dirgat Kalabuana, saya dari United Nations Development Program sebagai Islamic Finance Specialist, dan mungkin apa yang akan saya sampaikan tidak sekomprehensif Pak Iman, di mana ada teori kemudian konsepsi terkait sumber daya manusia di bidang keuangan syariah, tapi saya akan memberikan satu gambaran yang barangkali teman-teman yang ada di sini tidak pernah terbayangkan bahwa ternyata di lembaga sekelas United Nations ada Islamic Finance Specialist begitu. Bahkan mungkin juga di lembaga-lembaga mitra pembangunan yang lain seperti World Bank, kemudian Islamic Development Bank, Asian Development Bank, dan yang lainnya, bahkan IMF dan lain-lain. Jadi terima kasih kepada Universitas Gunadarma atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga kepada United Nations Development Program atau UNDP untuk bisa berbagi pengalaman dan juga berbagi perspektif kami terkait Islamic Finance dalam konsep Sustainable Development Goals gitu. Dan ini kedua kalinya saya datang di Gunadarma. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Gunadarma saya lagi. Yang lalu saya sebagai guru dari debat ekonomi Islam di acaranya Syariah Economic Forum CISEF, dan alhamdulillah kemarin dihubungi Pak Aldi, lagi-lagi rekan dari Gatum, untuk bisa sharing di sini gitu ya. Perlu saya jelaskan bahwa UNDP merupakan satu dari sekian banyak badan PBB yang fokusnya itu untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu juga kami berusaha untuk menghapuskan yang namanya ketidaksetaraan dalam segala bentuknya, di mana itu merupakan bagian dari kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan jumlah badan PBB yang ada di Indonesia itu kurang lebih ada 20, dan itu berbeda-beda di setiap negaranya, dan kebijakan pun juga berbeda-beda. Kalau selama ini ketika kita mendengar seminar Islamic Finance atau ekonomi syariah, yang sering kita tangkap adalah pesimisme bahwa Indonesia ini menjadi satu sentral dari keuangan syariah atau ekonomi Islam di dunia adalah prematur. Misalnya begitu, karena kita masih diberikan 10, kita masih market share 5 dan lain sebagainya. Tapi UNDP membuktikan bahwa Indonesia, country of Indonesia adalah leading di Islamic Finance. 170 negara di dunia ketika mereka mau terlibat dari Islamic Finance, kiblatnya adalah ke UNDP Indonesia, karena seluruh proyek Islamic Finance itu ada di Indonesia. Tidak seluruh, tapi sebagian besar ada di Indonesia. Lanjut. Nah, ketika kita berbicara Islamic Finance dalam konteks UNDP, pasti rekan-rekan bertanya, kok bisa sih ada Islamic Finance, ada keuangan syariah di United Nations? Dan tidak hanya UNDP, ada juga UNHCR yang mengurusi pengungsi, kemudian UNRWA yang Palestina, kemudian ada UNICEF yang mengurusi anak-anak, yang saat ini semuanya berusaha untuk masuk ke Islamic Finance. Juga ada UNCDF, Capital Development Fund. Alasan yang paling rasional dan kemudian yang menjadi motivasi kami adalah satu isu yang namanya financing gap atau kekurangan pembiayaan. Nanti rekan-rekan bisa, mungkin ini ada yang di semester akhir ya, barangkali sudah menskripsi, bisa dicek. Banyak literatur yang menyebutkan bahwa kita kekurangan 5 triliun sampai dengan 7 triliun USD per tahunnya untuk mencapai SDG sampai dengan tahun 2030. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa 3,5 sampai 4,5 triliun dibutuhkan USD lagi-lagi untuk negara berkembang, berarti termasuk Indonesia. Dan yang paling minimal 2,5 triliun dibutuhkan untuk mencapai SDGs per tahunnya. Artinya kita membutuhkan satu dana investasi baru, di mana itu semua tidak bisa digabungkan, digantungkan kepada pemerintah. Gitu. Artinya semua development partner dan development agency ini sedang mencari satu alternatif baru, di mana itu salah satunya yang paling potensial, yang paling menarik dan terbukti dengan berbagai data pertumbuhan rata 10 dan lain-lain. Itulah Islamic Finance. Gitu. Ketika konteks ini kita bawa ke Indonesia, next, maka itu sejalan dengan fakta dari pre-analisis RPJMN 2019 sampai 2024, di mana kita membutuhkan hampir 1.500 triliun rupiah untuk pengembangan infrastruktur, kemudian kesehatan dan juga pendidikan. Gitu. Sementara analisis yang dilakukan dengan dukungan oleh UNDP menyebutkan bahwa mayoritas pembiayaan yang ada di Indonesia itu justru berasal dari pembiayaan domestik, baik publik maupun privat, termasuk zakat,
kemudian Islamic Finance, filantropi, lalu dan lain lain. Sedangkan tren dari luar, pembiayaan dari luar termasuk juga privat ataupun publik, swasta publik dari internasional, contohnya seperti di badan negara lain, kemudian utang itu cenderung turun, tapi anehnya utang ini naik di sini, begitu Pak. Dan ini bukti bahwa jelas bahwa ada alasan yang kuat mengapa UNDP masuk ke Islamic Finance. Jadi di sini saya ingin memberikan satu wawasan baru bahwa ketika teman-teman lulus dari Islamic Finance atau manajemen syariah, bisnis Islam, ekonomi Islam dan lain sebagainya yang menggunakan nama Islam terkait dengan ekonomi, jangan hanya berpikir bahwa kalian harus masuk ke bank syariah, harus masuk ke lembaga siswa atau lembaga pemerintah seperti KNKS, kemudian BPK dan lain-lain. Itu adalah suatu hal yang bagus, tetapi kita harus tetap bersaing. Artinya kita di masa yang katanya persaingan semakin ketat, kalau kata Direktur LPDP yang lalu mengatakan bahwa manusia saat ini kayaknya small, individual, but powerful. Jadi kita harus berpikir inovatif. Next ini bisa. Nah ini ada di VIP UNDP dengan Islamic Development Bank itu membuat satu platform namanya Global Islamic Finance and Impact Investing Platform. Itu global, tapi dibuatnya di Jakarta pada tahun 2016. Tapi kantornya sekarang di Istanbul. Nah kami menguji yang namanya Impact Investing dan Islamic Finance. Impact Investing itu adalah satu bentuk mekanisme investasi di mana yang ditargetkan itu tidak hanya financial return, tetapi juga social impact dan environmental impact. Kalau misalnya teman-teman berinvestasi, kemudian di tengah-tengah tahu bahwa ada impact lingkungannya kok, ada impact sosialnya kok, tapi itu tidak direncanakan, itu bukan impact investing. Impact investing itu harus dari awal direncanakan. Misalnya nih saya berinvestasi di satu platform untuk pertanian misalnya, atau untuk teknologi apa transportasi gitu. Ternyata nanti targetnya adalah ada penurunan emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida, itu berarti ada penurunan impact, ada penurunan emisi, yaitu impact, dan itu berarti impact investing. Dan contoh realnya yang lagi-lagi Indonesia memimpin, next ini adalah Green Suku. Ketika saya menyampaikan bahwa Green Suku Indonesia adalah yang pertama di dunia, gitu, di grup Darham yang dari Malaysia itu menyampaikan, excuse me, Malaysia is the first. Malaysia adalah yang pertama. Malaysia memang yang pertama menerbitkan, tapi itu bukan sovereign Green Suku, bukan Green Suku yang diterbitkan oleh negara. Sementara di sini diterbitkan oleh negara, dan gara-gara ini juga sekarang kami alhamdulillah memberikan asisten atau bantuan ke Uzbekistan, akan ke Uzbekistan, dan Pakistan, sempat juga dengan Maroko dan sebagainya. Yang artinya apa? Artinya ada satu transfer of knowledge di situ. Next lagi. Nah, jadi untuk membuat Green Suku ini kita harus juga mempunyai satu pengetahuan tentang climate change misalnya. Jadi orang Islamic Finance juga harus paham gitu dampak perubahan iklim, kemudian bagaimana pengukuran dampaknya, karbon dioksida dan lain-lain. Next. Kemudian proses penerbitannya itu menggunakan satu mekanisme yang disebut dengan climate budget tagging, yang itu masuk dalam sistem penganggaran dan perencanaan anggaran di Indonesia. Yang mana ini juga orang-orang profesional bisa melakukan itu. Padahal yang diterbitkan adalah Green Suku, gitu ya. Next. Dari Green Suku sukses di sektor green masuk ke blue, yaitu yang mana itu marine. Orang-orang dari IPB mungkin yang paham marine atau dari Undip, begitu ya, yang mereka punya fasilitasi di marine aquaculture, mereka bisa masuk di sini, gitu. Padahal nanti keluarannya adalah blue suku, gitu, atau blue bond, gitu ya. Kalau yang mengenal, gitu. Artinya dari sini kita harus melihat bahwa menjadi seorang lulusan dari Islamic Finance, kemudian ekonomi Islam, jangan sampai terjebak dalam rasa bangga dan rasa puas bahwa kita ini spesial nih, gitu. Kita yang sedang digadang-gadang, gitu. Itu masalah kualitas individu. Kalau memang dia bagus, gitu ya, bahkan mungkin dia bukan lulusan Islamic Finance tapi dia belajar, dia bagus, dia memahami, dia berinovasi, dia akan lebih unggul daripada kita. Dan saya pikir dalam konteks menuju kebaikan bersama, kita tidak menganggap mereka saingan gitu. Artinya semakin banyak orang belajar Islamic Finance, bagaimanapun caranya, melalui pendidikan yang resmi formal seperti ini atau dengan cara yang non formal gitu. Selama yang dituju adalah baik, maka kita harus bergandeng tangan gitu ya. Jadi nanti kita mungkin bisa diskusi melalui tanya jawab dan juga bisa melalui media sosial dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta panitia untuk sharing mengenai
gimana sih kita persiapan masuk dunia kerja gitu kan. Tadi secara komprehensif sudah dijelaskan sama Pak Iman, kemudian ditambahkan dengan cakupan industri yang bisa kita masuki oleh Kak Greget ya. Sekarang ini kita gimana nih persiapan masuk ke sana gitu kan. Yuk pertama silakan. Ya, yang pertama adalah mempersiapkan diri kita sendiri. Apa sih yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah kompetensi. Sejauh apakah kita kompeten dalam bidang yang sudah kita geluti, yang kita pelajari selama 4 tahun di bangku kuliah. Ditambah apa lagi? Ditambah seminar, ditambah sertifikasi, ditambah apa lagi? Gitu ya. Terus pentingnya teman-teman mengenai creativity. Jadi ada survei dari World Economic Forum yang bilang bahwa ada 10 skill yang akan diperhitungkan, yang akan paling dicari sama industri di tahun 2020, udah deket ya. Itu bisa dicari, salah satunya adalah creativity. Robot mungkin akan banyak nanti ya, tapi tidak dengan creativity. Creativity itu hanya punya teman-teman semuanya, hanya punya cuma manusia yang punya creativity. Oke? Kemudian ada confidence. You are what you believe. The problem will be extremely challenging. Be yourself. Gak cukup be yourself, tapi more with skills. More with skills ini yang perlu teman-teman tekankan. Cari di mana aja. Peluang untuk mendapatkan informasi, peluang untuk mendapatkan mentoring itu sudah banyak banget. Sumber informasinya, sumber penelitiannya itu sudah banyak banget. Tinggal teman-teman explore. Terus kemudian EQ, communication ya, EQ, social skills. Siapa di sini warga plus 62 yang suka nyinyir barbar begitu? Ada? Yang di instastory-nya suka ngeluh-ngeluh? Ada? Percaya atau tidak, HR mengejar background-nya seperti itu sampai ke sosial media. Iya, kami mengejar sampai sosial media. Orangnya ini seperti apa gitu kan? Suka ngeluh nggak nih kalau dikasih kerjaan? Kalau dosen yang ngasih kerjaan banyak, ngeluh nggak nih dia? Terus kadang-kadang pencapaian, terus kemudian literasi itu nggak ada yang tidak dicantumkan di CV, tapi kita bisa lihat di sosial medianya. Seperti itu. Udah selesai nggak sih persiapan diri kita? Terus kemudian adalah preparing your document, CV, how to write great CV. Kemudian sudah ikut sertifikasi apa aja. Terus secara administratif kita sudah benar semua atau enggak gitu kan? Secara administrasi kependudukan begitu ya. Terus kemudian ini yang tadi akomodasi dan transportasi. Nih, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh peserta dengan ketentuan biaya pembelian tiket kedatangan dan di dalam hotel selama tes akan digantikan oleh Pertamina. Lulus atau tidak lulus tetap diganti. Nah, jadi juga tuh ada nggak tipe-tipenya? Kalau ada tipe-tipenya itu bisa jadi lamaran lowongan kerja palsu. Nah, yang canggihnya sekarang ada juga yang lewat website. Websitenya dibuat mirip sekali. Cuma .com, bedanya .co sama .id. Ada. Kalau ketemu kayak begitu, kalau ada iklan lowongan seperti itu, mohon cek dulu sekali, 2 kali, kemudian cek lagi ke teman-teman yang biasanya udah kerja. Ini bener nggak sih lamarannya seperti itu? Ya, saya kemarin soalnya pernah nemu case lamaran Chevron itu, Chevronnya itu chevron.co.id, chevron.com, saya lupa. Pokoknya cuma dibuat mirip belakangnya .com sama .co.id. Salah satunya palsu. Nah, itu yang bahayanya. Jadi mereka juga ikutan buka rekrut penipuannya secara digital juga gitu. Padahal
kita punya banyak sumber buat ngeceknya. Jadi mohon kalau cari di Google itu juga biasanya juga ada ciri-ciri lowongan yang berkedok perempuan seperti itu. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Sebelumnya kita berikan aplaus semua dengan. Baik. Selanjutnya masih ada waktu, kita akan sesi diskusi tanya jawab untuk mungkin hanya 3 penanya. Langsung saja yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jati Kunchoro. Saya dari jurusan Sastra Inggris. Saya ingin menanyakan untuk semua narasumber, apakah ada kesempatan untuk para UMKM yang berada di Universitas Gunadarma untuk berkembang untuk menghadapi disruption era. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketiga penanya saya menanyakan, untuk ketiga pembicara saya menanyakan bagaimana sih ketika kita sudah lulus ingin mencari kerja, kita tuh bisa terpercaya gitu teh. Jadi lulus aja gitu. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, ketika kita melamar di pihak keuangan terus kita diterima. Nah, bagaimana peran kita untuk meningkatkan lembaga keuangan syariah di Indonesia itu untuk membuat masyarakat itu lebih mudah gitu menjangkaunya, seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim dari Ekonomi Syariah, tingkat 4. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memaparkan materi. Masya Allah, kalian sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan sebelumnya oleh para pembicara-pembicaranya dan Pak Imam, Pak Greger dan Pak Novi, cakupan ekonomi Islam itu sangat luas, tidak hanya terbatas pada perbankan syariah saja. Lalu Bu Nabi juga sempat menyampaikan bagaimana kita mempersiapkan skill kita untuk terjun ke dunia industri. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu, bagaimana sih tips dari kalian untuk kami mempersiapkan skill kami? Apakah kami harus mempelajari semua atau menguasai seluruh bidang, atau kita menguasai step by step kayak gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Muhammad tadi, Pak Muhammad, apakah ada kesempatan untuk menghadapi disruption? Sebagaimana nanti masing-masing akan menjawab sesuai dengan bidangnya. Saya teringat sebuah hadis yang disampaikan oleh Nasai ada. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Salatun fihinna barakah. Al-bai'u ila ajalin wal muqaradah wa khalatul burri bisyahiri lil baiti la lil bai'." Ini untuk para pebisnis supaya melakukan istirahat. Ada 3 jalan yang mengundang keberkahan kepada kita. Apa 3 jalan itu? Yang pertama adalah al-bai'u ila ajalin. Bagaimana kita bisa jual beli yang barokah? Kata Nabi, tipsnya adalah al-bai'u ila ajalin. Jual beli dengan cara dicicil. Jadi bukan masalah cicilannya yang jadi utamanya, tapi ketika kita menjadi penjual, mestinya memberikan kemudahan kepada pembeli. Salah satunya dengan cara memberikan tempo. Saya bisa bertaruh. Kalau jual beli cicilan ini dilarang oleh OJK atau oleh pemerintah, maka developer dan industri mobil bangkrut. Kenapa? Karena mobil dan rumah hampir
70% dijual dengan cara cicilan. Tukang panci sama tukang kuali dari Tasik itu kenceng bisnisnya dengan cara membawa panci dan kualinya ke rumah-rumah di daerah kampung rambutan Betawi, Pondok Labu dengan cara dicicil. Putarannya kenceng. Al-bai'u ila ajali. Jadi kalau Anda mau bisnis bagus, maka berikan kemudahan term of payment kepada pembeli. Termasuk Anda juga kalau konsumen. Kalau cash flow tidak cukup, minta dicicil, jangan paksain cash, nanti uang Anda habis. Kedua, bagaimana caranya Anda enggak kena Nabi pedagang yang ulung, kata Muhammad Fadlur Rahman itu Muhammad is the trader. Muhammad itu pedagang. Kata Nabi, bagaimana cara kita dapat berkah lagi kalau mau jual beli atau berbisnis? Al-muqaradah, apa itu musyarakah? Apa itu? Kalau saya sebut musyarakah pasti kuno, tapi kalau saya bilang sharing economy, keren. Itulah kita interior itu. Apa penyakit interior kaum muslimin adalah ketika kita merujuk pada Quran dan hadis kuno, tapi kalau merujuk pada Ricardo, pada siapa lah itu Kiyosaki, tadi saya juga mengutip Kiyosaki dan macam-macam, kayaknya keren. Padahal kita bilang kalau mau berbisnis supaya nggak kena disruption, sharing ekonomi. Kalau Anda nggak punya modal, cari pemodal. Kalau nggak punya dagang, cari Anda tim marketing, digital marketer, kontrak 1 bulan untuk dia. Karena ternyata sekarang ada tim yang sengaja dia menyediakan tim penjual cara online. Ada dari admin WhatsApp, ya ada iklan di Facebook, Ads, ada gawan Instagram, tapi dia menjual segala macamnya. Jadi dia khusus digital marketing aja. Jadi harus punya semangat sharing ekonomi. Dan yang ketiga, ini kalau mau bisnis ya, ikut aja tadi. Yang ketiga adalah al-khalatul murni bisyair, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan konsumsi rumah tangga sendiri. Maksudnya apa? Bukan kalau kita makan nasi, kalau mau hemat, beras Cianjur campur beras Bulog, nah, itu artinya hemat. Jadi berhemat, Pak, efisien, Pak. Penyakit pengusaha Indonesia, karena saya 14 tahun ngurusin para pengusaha, penyakitnya begitu sukses jadi badung. Badung itu apa? Nakal. Mohon maaf, ada aktivis masjid dulu di kampusnya. Akrab betul dengan saya nggak sebut nama, saya sebut kelakuannya. Pada saat mulai bisnis, asetnya 200 juta, oh masih raja sholat duha. Ngomongnya ke saya aja, maka berantum pakai ikhwan. Tapi begitu asetnya udah 20 miliar, begitu dia meng-hire satu bagian keuangan, akuntan dari salah satu kampus yang terkenal, dia cerita ke Iman, cantik gak mah? Bicaranya udah cantik apa enggak bagi karyawan? Kok ente langsung ngomong cantik? Ya kalau ada yang cantik karena kerja mulai badung. Gak lama setelah dia badung, Allah mungkin mencabut keberkahannya, habis tuh 20 miliar. Saya gak sebut nama. Masa dia tega? Waktu dia mulai pakai Suprafit, setelah dia sukses pakai Fortuner, dia cerita, Man, waktu masih pakai Suprafit, kalau saya bawa istri yang lama masih pantas. Sekarang kok Fortuner istri yang lama udah gak pantas. Oh, badung. Jadi penyakit UKM Indonesia itu ada 3, kuman, kutil, sama kurang. Penyakitnya Indonesia semua. Kuman itu kurang iman. Kalau udah dapat pinjaman, lupa nyicil. Kalau udah punya mobil bagus, nggak mau lagi. Istrinya yang lama lupa, ini istri yang baru. Badung, kuman, kutil apa? Kurang teliti. Kurang apa? Kurang rapi. Lihat coba toko-toko yang UKM itu kadang-kadang nggak bisa susun rapi. Coba bandingkan dengan Indomaret, kita masuk aja udah ber-AC. Serasa sukses banget itu rasanya. Beda. Yang pertama. Yang kedua nanti video yang lain. Yang kedua tentang gimana sih supaya kerja lurus-lurus aja gitu. Kayaknya dari lurus-lurus aja ya. Semua pasti akan mengalami masa-masa sulit. Tapi saya punya resep. Resepnya ingat ya, dicatat ya, nanti keluar di ujian kalau saya resepnya. PLN resepnya. Apa itu PLN? Pintar. Anda harus pintar. Anda harus pintar kuncinya. Orang yang pintar itu biasanya punya impresi sendiri untuk para pengguna kerja. Harus pintar. Tapi nggak cukup pintar, harus L. Apa L itu? Luas, lincah, dan luas. Harus banyak jaringan maksudnya. Ngomongnya harus enak.
kayak gitu. Kalau ngomongnya nyelekit, ngejek, rendahin, ini, malas tau. Luas maksudnya apa? Kalau ketemu kendala, jangan berhenti, terus aja. Dan N-nya, Anda tahu N-nya? N-nya adalah niat dan nekat. Harus nekat kerja. Oh, nanti saya nggak lulus, ini mah berat saingannya. Enggak, Anda harus nekat. Kalau nggak pintar, lulus, nekat. Itu saja, mungkin nanti ada tambahan. Terima kasih. Pertanyaan pertama, terima kasih untuk Pak Muhammad dari Sastra Inggris. Barangkali kalau saya bisa mencoba membahas sedikit pertanyaannya, tadi kan dijawab sama Pak Iman, apakah gitu ya? Jawabannya bisa. Mungkin kalau dari saya bagaimana gitu untuk bertahan di dalam era yang disruptif ini. Biasanya kalau lagi-lagi saya mencontohkan dengan satu proyek yang itu real gitu ya. Biasanya kalau kita berurusan dengan UMKM itu kami membagi ke dalam dua dimensi. Pertama internal dan eksternal. Jadi ada sisi internal yang kita bangun untuk UMKM, kemudian eksternalnya. Contohnya apa? Kalau internal, misalnya kita contoh yang kita kejar adalah UMKM di bidang pertanian, misalnya kopi. Otomatis yang kita kembangkan adalah bagaimana dia membangun bisnis model yaitu sesuai dengan kaidah good agricultural practices. Kemudian dia responsible resources seperti itu. Dari dalamnya kita bahas kemudian business development-nya, kemudian dari ekosistem literasinya, financial management dibangun. Baru setelah itu eksternalnya kita lihat bagaimana supaya yaitu ada obstacle-nya, dia bertahan. Gitu. Artinya kita harus menyambungkan dia dan menghubungkan dia dengan market, dengan pasar, dan bagaimana dia memaintain harga itu dan lain sebagainya dengan komunitas. Kemudian kalau misalnya ada pemotongan rantai, artinya memangkas pengumpulan juga seperti itu, jadi seperti itu artinya eksternal juga ada, internal juga ada. Kemudian dari pengukuran yang lain kita juga harus melihat dari misalnya kita membentuk yang dari pertanian gitu ya, pre-harvesting, kemudian pas dia menanam, kemudian post-harvestingnya gitu. Artinya mengembangkan UMKM itu tidak kemudian kita hanya melihat soal bagaimana supaya dia bermodal, bagaimana supaya dia bisa menjual, tidak, tapi lebih daripada itu bagaimana supaya dia bertahan. Hubungannya dengan Islamic Finance seperti apa? Misalnya dikatakanlah UMKM yang dari keluarga yang kurang mampu, berarti kita harus menggunakan pendekatan, misalnya menggunakan zakat sebagai kan ada tuh Basnas, misalnya dia membantu UMKM dengan mendirikan Z-Mart, mengembang zakat misalnya seperti itu. Kemudian nanti wakaf masuk di situ, Islamic Finance masuk di situ, kemudian suku masuk di situ, artinya dikeroyok dengan instrumen-instrumen keuangan syariah yang bisa membantu mereka. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua terkait tadi misalnya bagaimana supaya kita lurus saja. Kalau saya mencontohkan diri saya sendiri tadi sudah jelas bahwa saya pengen keluar dari Islamic Finance dan ternyata ada panggilan dari Allah langsung gitu. Maksudnya dalam arti harus ke situ lagi gitu. Nah itu artinya kita harus niat itu pasti yang pertama. Lalu yang kedua harus ada perencanaan. Kalau mau Islamic Finance misalnya masuk ke KC awalnya, kemudian nanti harus kuliah kemana, bekerja di mana, di lembaga Islamic Finance dan tidak harus di bank gitu ya. Itu ada perencanaannya. Kemudian bagaimana kita menjadi badan konsisten dalam perencanaan itu. Lalu yang ketiga betul, jadi spesialis. Gitu. Kita harus punya spesialisasi kita. Kamu tuh bisa apa sih? Gitu. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan ketiga juga. Gitu. Kalau gimana caranya supaya kita jadi Islamic Finance financier atau spesialis gitu ya? Karena orang kalau misalnya kita fokus itu memang akan lebih efektif. Penelitian menunjukkan hasilnya bahwa ketika kita melakukan satu hal multitasking itu menurunkan efektivitas. Artinya kita fokus ke Islamic Finance, dari Islamic Finance. Kemudian kalau misalnya memang ada bidang lebih kecil, masuk ke sana dari kata Pak Iman, ya pajak atau development-nya, atau kalau saya misalnya ambil social development dari Islamic Finance gitu. Jadi kita ada expertise, spesialisasi, kemudian yang keempat inovasi. Gitu. Jadi orang spesialis itu pasti dia harus untuk punya satu inovasi, gitu. Yang kemudian dia kolaborasikan dengan orang lain. Gitu. Pertanyaan berikutnya, yang tadi bagaimana cara memberikan Islamic Finance? Berdasarkan yang saya sampaikan melalui presentasi, saya selalu mendorong masyarakat gitu ya, maksudnya kita semua di sini pengguna Islamic Finance untuk tidak melihat Islamic Finance sebagai satu kotak tersendiri. Kita hilangkan eksklusivitas. Artinya kita inklusif dalam arti apa? Dalam arti kita bergaul dengan orang lain, dalam arti kita memberikan Islamic Finance. Jangan fokus ke Islamic Finance, tapi bagaimana itu membantu misalnya pengendalian penanggulangan dampak iklim, kemudian keanekaragaman hayati, kemudian renewable energy, kemudian kemiskinan, teknologi, pendidikan, kesehatan, itu misalnya masuk di situ. Jadi orang itu hidup itu memang dia dilengkapi dengan sistem ekonomi Islam, bukan sekedar keuangan gitu.
mindsetnya kalau misalnya ekonomi Islam, bank syariah, seperti syariah zakat ini enggak gitu. Konsep kata-kata Kemen Hayati itu bisa disupport dari ekonomi Islam gitu ya. Jadi ekonominya bukan keuangannya. Makanya kan KNKS tahun berapanya kan berubah jadi KIKS, Komite Ekonomi Keuangan Syariah gitu. Jadi melihatnya lebih luas dan terkoneksi. Jadi jangan sampai working in silo dalam kotak kecil gitu ya. Jadi itu strateginya untuk membimbingkan ekonomi Islam seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya, kalau dari saya pribadi, tadi mengenai UMKM saya rasa sudah cukup jelas dari Pak Iman sama Mas Greget ya. Terus kemudian saya juga tergelitik dengan pertanyaan, gimana sih supaya lurus-lurus aja gitu kan. Kedepan ini pasti akan banyak tantangan yang apalagi buat teman-teman yang laki-laki yang kedepan akan menjadi kepala keluarga gitu ya, dan nanti akan punya anak, istri dan sebagainya. Jadi saya dari kuliah masuk di Syariah Economic Forum, saya sangat mencuri beasiswa yang Allah berikan langsung pada saya, bergabung bersama dengan teman-teman yang satu visi yang jiwanya itu memang untuk ekonomi syariah. Jiwa itu aja dulu, kemudian nanti ketika ada pertentangan berarti teman-teman yang akan bicara. Kalau teman-teman yang akan menjalani nyebrang tadi pasti ada pertentangan dan akan membuat diri teman-teman itu nggak nyaman dan ujung-ujungnya akan performance seperti itu. Buat saya menjiwai apa yang sudah kita miliki saat ini itu sangat penting buat menjaga kita ke depan. Ekonomi syariah, tetap ekonomi syariah, ke depan akan tetap ekonomi syariah dan ekonomi syariah akan membumi di Indonesia dengan bantuannya UNDP, dengan bantuannya Berkahat dan lembaga-lembaga lain yang memang berpihak pada ekonomi syariah. Seperti itu, yakin aja itu aja. Terima kasih kepada seluruh pembicara dan seluruh peserta seminar. Kami dari pihak moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara dari jam 10:30 tadi kita mulai sampai saat ini ada kekurangan di sana sini karena memang biasanya Indonesia ini seremoninya banyak tapi intinya yang memang agak sedikit kurang ya. Jadi itu yang mau kita hilangkan. Closing statement dari saya, jalan-jalan ke kota Paris, jangan lupa membeli kain. Duhai peserta seminar yang manis-manis, sampai jumpa lagi di hari lain. Terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kepada MC Ibu Bini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Materinya lumayan padat sekali. Ya, kami mohon kesediaannya. Silakan kepada Bapak Ahmad Akbar Susanto, Bapak Iman Hikmatullah dan Bapak Greget Kalabuana untuk sejenak berdiri di depan untuk menerima kenang-kenangan dari Universitas Gunadarma yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Rizkaya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.